Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Mimi di channel Mimi Siti Rahmi. Teman-teman, masih seperti biasa, masih membahas tentang pengalaman saya selama 3 tahun menderita asam lambung, GERD dan ACT. Tapi saya ingatkan lagi kepada teman-teman untuk terus dukung channel ini supaya lebih berkembang lagi, supaya saya lebih semangat lagi bikin video-videonya dengan cara like, share, and subscribe. Kemudian nyalakan loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari saya. Nah teman-teman, nggak lupa juga saya ingatkan lagi ya, kalau misalnya ada pertanyaan di kolom komentar yang tidak saya balas, itu berarti jawabannya itu sudah sering saya bahas di video-video sebelumnya. Silahkan teman-teman nonton, makanya saya selalu anjurkan tonton video-video itu dengan lengkap ya, supaya itu berkesinambungan ya, tidak gagal paham. Nanti jawaban teman-teman itu kalau teman-teman tonton itu bakal mengerti sendiri ya dengan sendirinya, karena GERD dan ACT itu perlu pemahaman. Kalau sekedar bertanya aja tapi tidak paham ya, itu nggak akan sembuh ya teman-teman ya, karena intinya kita harus paham dulu gimana sih yang si GERD ini ya teman-teman, gimana sih ACT ini gitu. Jadi kalau sekedar tanya obat, tanya caranya itu gimana, itu kan udah sering ya saya bilang, bahkan GERD dan ACT itu tidak perlu obat sebenarnya ya. Jadi silahkan teman-teman tonton lagi ya, semoga teman-teman bisa paham ya. Kalau udah paham insya Allah itu akan cepat sembuhnya. Nah jadi di video kali ini saya bakal membahas faktor penyebab kenapa GERD dan ACT itu sering kambuh di malam hari. Nah jadi beberapa teman kita mengalaminya dan saya juga termasuk diantaranya. Jadi ketika siang hari itu sensasinya, kalau saya dulu ya, tidak begitu mengganggu ya teman-teman ya. Nah nanti siang tiba-tiba malam gitu muncul sensasi yang kayak panik gitu, kemudian tiba-tiba dulu leher saya tiba-tiba kaku ya, tiba-tiba cemas, nggak jelas, lemes gitu ya, kayak mau mati gitu. Nah kenapa di malam hari itu sering tiba-tiba seperti itu ya teman-teman. Nah ada beberapa faktor. Yang pertama itu faktor dari cuaca. Jadi sebagian juga ada yang mulai merasakan di sore hari ya. Jadi cuaca itu kan kalau dari sore itu udah mulai berubah ya teman-teman. Jadi cuaca mulai dingin ya sampai malam gitu. Nah jadi salah satu pantangan dari orang GERD dan ACT itu adalah cuaca dingin. Nah, jadi kalau cuaca dingin itu kalaupun kita sudah sembuh ya, sepengalaman saya dulu, bisa kambuh lagi kalau dingin ya. Jadi dulu saya sudah sering cerita juga, dulu itu saya pernah sembuh, kemudian kerja lagi yang pulangnya sampai malam pakai motor gitu ya. Nah, jadi dingin ya teman-teman, jadi kambuh lagi gitu. Makanya dulu saya sering ya, apalagi waktu awal-awal kena serangan GERD ini ya, saya itu tidurnya pakai jilbab biar angin nggak masuk ke telinga, terus pakai kaos kaki juga, pakai jaket, pakai selimut. Jadi usahakan kita itu nggak kedinginan ya teman-teman. Yang kedua adalah stres ya. Di malam hari itu ya, apa yang kita baca, apa yang kita tonton, apa yang terjadi di diri kita dari tindakan orang lain ke kita, perlakuan orang lain ke kita, itu nanti malamnya pasti kepikiran ya teman-teman. Kalau pengalaman saya kayak gitu. Jadi malam itu karena udah sepi, kita sendiri di kamar ya, nggak ada teman ngobrol juga. Itu mulai suasananya kan udah hening gitu ya teman-teman. Jadi mulai kita itu mulai berpikir ya, mulai banyak pikiran gitu ya. Jadi apa yang terjadi di siang hari itu jadi keingat-ingat, kemudian muncul sensasi ya. Jadi kita mulai berpikir macam-macam ya teman-teman. Nah jadi hindari, salah satu caranya ya teman-teman, kalau mau tidur itu coba teman-teman dengarkan murotal Al-Quran gitu, atau surat-surat ruqyah. Kalau saya kayak gitu dulu ya. Jadi supaya, atau dengar lagu-lagu religi ya, supaya hati dan pikirannya bisa tenang. Itu cukup membantu ya teman-teman. Kemudian yang ketiga, posisi tidur. Nah, posisi tidur kalau salah itu bisa bikin sensasinya muncul. Kayak kalau saya dulu kalau salah posisi tidur itu pusing ya, pas mau aja mau ketidur tadi, terus kaget,
kemudian pusing gitu, sering kayak gitu. Ternyata posisi tidurnya salah ya teman-teman. Jadi kalau kita penderita GERD dan ACT itu sebaiknya tidur menghadap ke kiri, kemudian bagian kepala dan leher itu ditinggikan ya. Kalau saya dulu awal-awal sakit, pas kena GERD dan ACT itu pakai bantal 3 ya teman-teman. Jadi tidur itu kayak duduk ya teman-teman ya awal-awalnya. Nah, jadi nanti pelan-pelan nanti saya kurang-kurangin bantalnya, dan sampai sekarang itu saya udah terbiasa tidur dengan 2 bantal. Jadi kalau nggak 2 bantal itu agak muncul sensasi pusing gitu ya teman-teman ya, kaget terus tiba-tiba pusing gitu. Nah, yang keempat, penyebabnya adalah apa yang kita makan di siang hari. Jadi misalnya teman-teman ada makan pantangan di siang hari ya, kalau yang saya dulu ya, saya kalau makan es terus makan gorengan itu terasanya malam pusingnya, kayak goyang-goyang pas di bawah tidur ya, goyang-goyang gitu, kayak gempa gitu ya teman-teman. Nah, ketika saya mulai mengurangi yang berminyak, nggak bener-bener nggak ada makan pantangan, malamnya juga nggak ada gangguan gitu, aman-aman aja ya. Itu bisa jadi penyebabnya juga. Yang kelima teman-teman, pas waktu kita tidur itu air liur kita itu tidak banyak produksinya ya teman-teman. Jadi air liur itu ya bisa menetralkan asam lambung. Nah, jadi makanya saya selalu menganjurkan ya, kalau pas bangun tidur itu sebelum teman-teman gosok gigi, sebelum makan apapun, jadi pas bangun tidur, pas mau sholat subuh itu minum dulu ya, sebelum berkumur-kumur pun ya, minum dulu, kalau bisa minum 2 gelas air hangat ya. Jadi minum, nah itu kalau saya ya yang terjadi setelah itu ya, saya itu muntah ya teman-teman, muntahnya itu terasa asam. Nah itu bikin saya merasa lebih baik, tapi nggak tahu kalau yang teman-teman ya, ini tips dari saya aja gitu ya. Jadi kayak keluar si asam lambungnya ini, terasa asam, jadi itu agak enakan. Kemudian saya udah mulai buang angin ya, itu juga bikin kondisi saya agak enakan ya. Jadi coba teman-teman coba gitu ya, sebelum makan apapun, sebelum berkumur-kumur minum gitu ya, karena air liur ini juga bisa menetralkan asam lambung. Kemudian yang keenam, hindari tidur setelah makan ya. Jadi kalau setelah makan itu jangan langsung rebahan ya, beri jeda beberapa menit, misalnya sekitar 50 menit. Kalau saya ya 50 menit baru saya rebahan, dan nggak langsung tidur juga ya, rebahan sekedar nyender di tempat tidur gitu. Nah, nanti kalau udah lebih dari sekitar 1 jam baru saya mulai tidur ya. Jadi karena kalau kita makan setelah langsung tidur ya, itu enggak bikin asam lambung ini naik ya, dan perut itu akan terasa aneh. Teman-teman pernah nggak sih mencoba, misalnya kita lagi habis sahur ya teman-teman, habis sahur itu makan, pasti siangnya itu perut kayak aneh gitu, agak begah kayak gimana gitu ya, nggak nyaman pokoknya. Jadi itu bisa memicu asam lambung teman-teman naik dan muncul sensasi di malam hari. Nah, kira-kira itu ya teman-teman beberapa faktor yang bisa memicu sensasi asam lambung, GERD dan ACT kamu di malam hari. Makanya teman-teman ya, saya selalu mengingatkan kepada teman-teman supaya tonton videonya itu full ya, nggak melulu video saya ya, bisa teman-teman pilih video siapa aja yang memang sesuai dengan kondisi teman-teman, yang bisa teman-teman pahami, agar teman-teman itu tahu apa aja anjuran-anjurannya juga. Karena kadang di satu video nggak lengkap ya disebutkan, misalnya tips sembuh itu kan caranya dengan 3P, tapi anjuran-anjuran di belakangnya kadang-kadang di satu video tidak dijelaskan yang ada di video lain gitu. Makanya saya selalu anjurkan coba teman-teman tonton ya. Teman-teman tonton secara berurutan, kayak belajar gitu ya teman-teman ya, ibaratnya kita belajar. Nanti kalau udah paham, kayak kita belajar ya, kalau udah paham pasti kalau kita ngerti pas ujiannya lulus ya teman-teman. Kayak gitu juga penyakit ini ya, kalau kita udah paham, udah tahu trik-triknya, insya Allah kita bisa berhasil nanti melewati GERD dan ACT ini. Jadi pahami setiap apa penyampaian yang
yang disampaikan oleh mentor-mentor kita ya, penderita GERD ICT. Jadi saya ingatkan lagi ya, satu lagi ya teman-teman ya, saya kan banyak yang bertanya tentang dada terasa nyeri, sesak gitu ya. Sementara kalau sepengalaman saya ya, saya itu jarang mengalaminya, cuman beberapa kali. Jadi mungkin kalau untuk hal itu saya juga kurang bisa memberikan tipsnya, karena yang terjadi pada saya itu cuman beberapa kali. Nah, teman-teman bisa tonton yang lain nih, yang berarti saya itu dominannya yang lebih ke kelingan, lebih ke pusing. Jadi teman-teman bisa cari mentor-mentor lain yang mungkin lebih samaan sensasinya dengan teman-teman yang dadanya sesak gitu ya. Cari yang kayak gitu, ikutin gitu. Nah, barangkali bagi yang mentor yang dominan sakit itu ada saran dari dia apa yang mereka lakukan ketika saat seperti itu gitu ya. Jadi itu kita lebih cekatan aja ya, lebih intinya kita itu yang harus usaha ya teman-teman, harus usaha. Jadi nggak bisa nerima gitu aja ya teman-teman. Nah, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman ya, bisa diambil pelajaran, bisa dijadikan motivasi juga. Semoga bermanfaat. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, share, and subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari saya. Dan saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.